أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang berbahagia, jamaah subuh Masjid Nur Yasin, yang alhamdulillah pada subuh hari ini kita semua sangat berbahagia sekali bisa menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama atau secara berjamaah, yakni ruku dan sujud bersama. Kemudian kita di momen kali ini menghadirkan sebuah kegiatan untuk kita saling ingat mengingatkan di dalam kebaikan dan dorongan-dorongan ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak dan pengurus yang telah memberikan sebuah kehormatan kepada saya untuk bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Hari ini mungkin kita sudah berada di tanggal ke-27 27 bulan Desember, atau ingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sangat banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa. Artinya apa, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia? Tidak ada orang yang berada pada posisi stabil atau grafiknya naik terus, ya. Sifat manusia bisa saja dia naik kayak mungkin gelombang gelombang sinusoidal, bisa naik turun, ya, bisa naik turun kualitas keimanannya. Oleh karena itu, terkait dengan waktu yang kita lewati ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwasanya manusia itu berada di dalam kerugian, yakni mereka-mereka yang menjalani ruang waktu ini, kecuali mereka-mereka yang beriman, beramal soleh, senantiasa nasihat menasihati di dalam kebenaran, yakni manusia senantiasa kadang dengan nafsu dan setan yang mengiringi dia, kadang dia keluar dari jalur yang sebenarnya, dan oleh karena itu harus kita selalu diingatkan di dalam kebenaran itu dan di dalam kesabaran. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, inilah indahnya Islam dalam kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa merangsang kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan kita punya potensi untuk itu. Jemaah sekalian yang berbahagia, ya 2020 ini adalah tahun yang sangat bersejarah bagi kita. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, mungkin ada banyak peristiwa-peristiwa penting di tahun 2020 ini yang tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sebuah virus yang mengglobal. Virus yang mengglobal yang kemudian kita kenal dengan virus COVID-19. Karena lahirnya di 2019 di Cina. Kemudian menyebar ke hampir seluruh dunia. Konon katanya, jika memang betul data itu benar, dia telah merenggut ribuan nyawa manusia di negara besar, bahkan negara raksasa, ataupun di negeri-negeri yang kecil, termasuk di negeri kita, ya. Dan tidak pilih merek, ya, tidak pilih merek. Ada yang bupati, ada yang rakyat biasa dan sebagainya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kehidupan ini adalah ujian, ya.
Kita tetap memahami itu semua. Tetapi yang diminta kepada kita adalah bagaimana kita menjalani proses kehidupan ini dengan tetap berpegang teguh pada kebenaran. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini senantiasa tetap berada pada jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan, yakni kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan musibah ini, kita harus yakin bahwasanya itu semua adalah ujian dari Allah. Bisa juga berarti teguran kepada kita, ya. Bisa juga berarti sebuah konsekuensi dari sebuah perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Itu tergantung di posisi mana kita berada. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Ada musibah yang datang kepada kita karena perbuatan tangan manusia. Terkait dengan virus ini, wallahu alam, sampai sekarang ada yang bilang itu memang alami, ada yang bilang itu senjata biologi, wallahu alam. Tapi ketika musibah itu datang, dia akan menimpa siapa saja yang ada di dalamnya, dan manusia akan dibangkitkan berdasarkan pada apa yang telah dia lakukan di muka bumi ini. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Tiap-tiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dia lakukan. Cuma kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita menyikapi setiap peristiwa itu juga harus senantiasa berjalan di atas perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. 2020 kemarin atau masih awal tahun atau pertengahan tahun kemarin, hal yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita, saya dan jamaah sekalian, bahwa karena sebuah pandemi masjid dilarang untuk diisi. Masjid, bahkan ada pengurus masjid terancam untuk dipidanakan karena menyelenggarakan sholat tarawih. Semua orang bisa berbeda pendapat, tapi kemudian fatwa waktu itu bahwasanya yang resmi untuk menghindari musibah yang sangat besar, maka tidak ada masalah untuk kita tidak sholat Jumat. Hal yang mungkin tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita, ada satu masa di mana sholat Jumat ditiadakan. Beruntunglah ada beberapa masjid yang masih konsisten dan orang-orang yang punya pandangan yang berbeda untuk sholat Jumat di sana. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah persoalan hukum. Kalau itu fatwa keluar dari seorang mujtahid, jamaah sekalian, dalam pandangan agama kita, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani. Jika seorang mujtahid itu berijtihad kemudian dia benar, dia dapat 2 pahala. Ketika dia berijtihad dan ijtihadnya itu salah, maka dia dapat 1 pahala. Insyaallah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi kemarin. Cuma kemudian ada hal yang kemudian diajarkan oleh Nabi dan para sahabat kepada kita, yang seharusnya ketika ada satu penyakit yang mewabah di satu wilayah, maka seharusnya wilayah itu diisolasi untuk tidak berinteraksi dengan dunia luar. Kesalahan kita menurut saya yang lalu adalah kita sudah mendengarkan bahwasanya di Cina sudah merebak virus yang mematikan, tetapi lalu lintas orang tidak ditutup, berlalu begitu saja. Nanti ketika penyakit itu sudah masuk ke rumah kita, bersemayam dalam kampung-kampung kita yang kita tidak tahu, barulah kemudian kita panik sampai-sampai sholat pun dilarang. Dan semoga Allah mengampuni dari kesalahan yang dilakukan oleh kita. Mudah-mudahan jamaah sekalian musibah ini cepat berlalu, dan Allah senantiasa ada hikmah dari setiap musibah itu, yakni manusia itu lemah. Baru virus corona yang ganasnya ternyata kita tidak memandang remeh, tapi bayangan kita di masa lalu bahwasanya ketika virus itu datang semua orang akan bergelimpangan, sampai-sampai sholat pun dilarang.
berjamaah. Ternyata tidak seganas itu. Sekalipun kata ahlinya penyakit itu ganas. Ya. Allah masih mengampuni kita atau memberikan kemudahan kepada kita. Bayangkan jika seandainya virus yang lebih ganas itu datang kepada kita, apa yang harus kita sombongkan dalam kehidupan ini? Manusia itu lemah, dan kelemahan itu pula yang seharusnya kita sujud tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membaca dua ayat Allah, yakni Al-Qur'an dan tanda-tanda alam. Bahwa virus itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Semua fenomena alam, semua peristiwa itu adalah ayat-ayat kauniyah yang harus kita pelajari. Bahwa ada makhluk mikroorganisme yang begitu banyak yang bisa saja mematikan kita setiap saat. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat yang sama, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di 2020 itu pula manusia tetap tidak mengambil pelajaran. Di berbagai negeri merebak apa yang disebut dengan Islamofobi. Umat Islam di Cina tetap mengalami kesulitan dalam menjalankan agamanya. Di India umat Islam diusir. Orang boleh keluar masuk India mengambil kewarganegaraan, tapi tidak bagi yang beragama Islam. Masjidnya dihancurkan dan menjadi sebuah pemerintahan yang anti terhadap Islam. Di Perancis agama Islam dihina, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina oleh orang, dan dunia Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Tidakkah mereka itu mengambil pelajaran bahwasanya bahwa termasuk Turki sebetulnya banyak yang meninggal dengan virus ini, tapi kenapa mereka tidak mengambil pelajaran? Begitulah orang yang kemudian buta hatinya, buta matanya untuk tidak mengambil sebuah pelajaran. Atau mungkin bagi umat Islam ada kekeliruan kita yang tidak bisa menjelaskan agama ini kepada mereka. Kenapa di barat anti-Islam itu begitu merebak? Tidak di Amerika, tidak di Eropa, ataupun bahkan di negeri-negeri timur yang lain. Ini mungkin juga tantangan bagi kita untuk menjelaskan apa yang kurang dari agama ini. Mari kita dengan zaman teknologi ini sebetulnya tidak perlu lagi ada prasangka-prasangka, karena semua sudah terang. Kalau kita ingin mengetahui Islam ini secara lebih luas, semua sarana untuk itu ada. Tidak perlu dengan cara kekerasan sebetulnya untuk menjelaskan agama ini. Harusnya manusia ini dengan alam keterbukaan, dengan akal pikiran yang telah Allah berikan, tidak ada lagi apa yang disebut dengan gerakan Islamofobia. Mari kita ajak mereka untuk duduk bersama untuk menjelaskan. Terbukti Bapak dan saudara-saudara sekalian, di Amerika sejak 20 tahun terakhir Islam begitu dijelekkan sejak peristiwa 9/11 itu, penghancuran gedung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala punya rahasia di balik itu. Rasa penasaran orang terhadap agama ini begitu kuat sehingga yang awalnya benci, tapi kemudian rasa penasaran itu kemudian melahirkan keinginan untuk tahu, dan akhirnya berbondong-bondong mereka masuk ke dalam Islam. Di Filipina, di Amerika, atau di belahan yang lain. Tinggal di negeri kita Bapak dan saudara-saudara sekalian, sampai hari ini masih panas perpolitikan kita, masih panas situasi antara bahkan semacam ada pertarungan ideologi antara Islam dengan nasionalisme, sekularisme dan sebagainya. Kenapa semua itu ada? Allah Subhanahu wa taala telah menguji kita dengan berbagai macam musibah termasuk penyakit ini. Kok kita tidak bisa mengambil pelajaran? Kita tidak bisa duduk bersama? Kalau sesama umat Islam ataupun terhadap yang lain tidak perlu ada jalan kekerasan untuk itu. Ya, ini memang agak sensitif di Indonesia ini terkait dengan situasi seperti ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Tetapi kita semua ini umat Islam. Yang pro, yang kontra, yang berkelahi adalah umat Islam. Saya hanya ingin menyampaikan kepada kita semua, kembalilah kepada Al-Quran,
Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang memberikan kita nafas, yang sampai sekarang masih memelihara kita dari penyakit Covid ini, yang sampai sekarang memberikan kita kehidupan yang baik. Bersyukurlah kepada Allah. Rasa syukur itu harus kita munculkan dalam bentuk sujud syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membuka kembali lembaran-lembaran Al-Qur'an. Apa sebetulnya yang kita perselisihkan di negeri ini? Kenapa mesti ada kekerasan sesama anak umat, sesama umat Islam sendiri? Bahkan Allah katakan, la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakuna khairan minhum. Janganlah satu golongan menjelekkan golongan yang lain, karena boleh jadi yang dijelekkan itu lebih baik daripada yang menjelekkan. Kita hanya perlu untuk duduk bersama, menjadikan jantung peradaban kita adalah Al-Quran. Kecuali jika memang betul setan telah bersemayam dalam diri kita, merasuki diri kita untuk terjebak dalam pikiran-pikiran yang jauh dari agama, maka sunnatullah tetap terjadi, jamaah dan bapak dan saudara-saudara sekalian, bahwasanya di setiap zaman ada orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, setiap waktu, menit dan kesempatan yang Allah berikan ini sebetulnya adalah waktu dan kesempatan untuk kita merenung. Tidak lama lagi kita akan memasuki 2021. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sebagai sebuah masyarakat, ya, masyarakat kita semua. Sebagai pribadi, jemaah sekalian, kami mengajak kepada diri kami dan kepada jemaah sekalian, mari kita mengevaluasi diri kita sejauh mana hari-hari kemarin ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah bisa mengikis sifat-sifat kikir dalam diri kita? Apakah kita sudah mampu untuk kemudian menanamkan dalam diri kita semua kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan? Inilah yang kita diminta untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan ini. Bagaimana menghadirkan misalnya masjid ini sebagai sentra untuk membina umat, sentra untuk bisa duduk bersama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, dan mengendalikan nafsu dalam diri kita yang tidak sejalan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sejalan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah umat yang bisa dikatakan homogen, 90% adalah muslim, dan oleh karena itu alangkah indahnya jika kita semua bisa berperan dalam kebaikan-kebaikan yang kita jalankan. Semoga insya Allah jemaah sekalian, kita akan masuki tahun-tahun mendatang dengan sebuah semangat yang baru, semangat untuk tetap konsisten di dalam menjalankan kehidupan kita berdasarkan kepada agama ini. Karena jemaah sekalian, ini yang kemudian senantiasa harus kita tanamkan dalam diri kita. Ibadah kita dan upaya untuk menuntun aktivitas kita, perdagangan kita, pekerjaan kita, apapun kita, itu senantiasa dalam kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Mungkin hanya ini jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk menjadi renungan di akhir tahun ini, karena ini mungkin hari Ahad terakhir di tahun 2020 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin merukunkan kita jamaah masjid untuk senantiasa bergerak bersama di dalam menapaki kebaikan-kebaikan ini. Saya kira ini jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.